Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Hari ini kita akan nge-review Tree Meteor, produk baru dari Tree Audio. Kayak gimana bunyinya? Langsung saja kita bahas. Beberapa bulan lalu kita sempat ngebahas Tree i3, yaitu in-ear monitor yang menggunakan teknologi driver planar. Nah, kali ini Tree ngeluarin produk baru yang namanya Tree Meteor, yaitu hybrid dynamic driver dan balance armatur. Nah, speknya seperti ini. Driver unitnya 10 mm beryllium plated diafragma Knowles ED29689BA. Ya, jadi dynamic driver dan balance armatur. Menggunakan konektor 2 pin ukuran 0,78 mm. Jacknya menggunakan jack 3,5 mm gold plated, impedensi 12 ohm, sensitivity 105 dB, frekuensi responnya 20 Hz sampai 20 kHz, panjang kabel 1,2 meter, dan menggunakan bahan copper. Untuk aksesorisnya, Music Lover akan dapat satu pasang IM Tree Meteor, satu kabel copper, satu case kulit, satu kain pembersih, satu kuas pembersih, 3 pasang tips standar yang warna hitam ukuran SML, dan 5 pasang tips warna yang ukurannya SS, SM, M, L, dan extra L. Dan satu manual paper. Untuk desain dan build quality-nya, dari yang paling bawah biasanya kita bahas Music Lover. Untuk jacknya, tadi kita bahas, jack 3,5 mm, straight yang lurus, menggunakan gold plated, 3 pole, jadi ini tanpa mic. Untuk jack covernya ini bahannya sepertinya dari logam, warna hitam, dan agak langsing. Kemudian ada tulisan Tree di situ. Untuk kabelnya, nah ini kabelnya yang unik Music Lover. Kabelnya ini sepertinya 8 braid yang dikepang gitu, dikepang 8. Dan sleeve-nya ini dari plastik. Cukup lentur dan cukup mudah untuk dibentuk. Untuk bagian splitternya, bahannya sama seperti cover jacknya, cuman yang di sini ada logo Tree-nya, jadi kayak Trisuola gitu. Ke atas menggunakan konektor 2 pin ukuran 0,78, kemudian over ear-nya itu di sleeve pakai sepertinya kayak plastik gitu. Nah, untuk shell-nya sendiri standar IM Chi-Fi sih sebenarnya. Tapi buat gue sih nggak ada masalah karena ini cukup nyaman di fittingnya. Shell-nya itu bentuknya agak mirip kayak CM, Custom In-Ear Monitor. Jadi ada lekukan-lekukannya di bagian dalamnya. Nah, untuk faceplate-nya sendiri kayak gambar atau desainnya kayak marmer, kemudian ada logo Trisula, ada Tree dari gold. Overall untuk bahannya dari resin dan glossy. Untuk bagian vent-nya atau lubang udaranya itu ada 2 di bagian atas di dekat konektornya. Untuk nozzle-nya, nah ini yang unik Music Lover. Kalau beberapa CM yang lain itu nozzle-nya itu terpisah dengan shell-nya. Nah kalau ini shell dan nozzle-nya itu merupakan satu bagian. Jadi kayaknya dibuat dari 3D printing. Nozzle-nya sendiri termasuk yang ukuran gede. Jadi kalau Music Lover mau cari tips itu tips yang ukuran gede, yang bore-nya gede. Untuk panjang nozzle-nya juga nggak terlalu panjang sih, jadi tipsnya juga pakainya agak pendek. Kemudian untuk filternya itu nggak ada filter, tapi lubangnya ada 2 gitu, ada 2 lubang di bagian bore-nya untuk di nozzle-nya. Overall untuk build quality-nya gue cukup suka, ini solid banget dan desainnya cukup menarik. Mungkin gue kasih poin 8. Sekarang kita masuk untuk fittingnya. Fittingnya di gua ini termasuk tipikal yang nyaman ya, gua nggak ada problem sama sekali. Tipikal Chi-Fi tapi kena dengan lekukan-lekukan seperti CM, jadi di kuping gua minimal itu fit banget, nyaman, dan isolationnya dapat, ceilingnya juga dapat. Nah sekarang kita masuk ke sound quality-nya. Untuk in-ear monitor kisaran harga 2,5 sampai 3 juta, ini termasuk yang punya karakter unik. Untuk tuning suaranya Music Lover, arahnya itu ke neutral to warm. Bassnya memang bukan bass yang boomy, yang gede, ya yang deep banget enggak, tapi cukup aja menurut gua. Lumayan tebal, cukup tebal, cukup cepat, ya, tapi memang nggak terlalu gede, ya, pas-pas aja.
Mungkin lebih jelasnya musik lover juga bisa lihat di frekuensi responnya. Nah, untuk mid-nya nih, ini yang istimewa dari Trimeteor ini. Mid-nya itu memang bukan mid yang forward banget ya, jadi mungkin agak sedikit landai, mungkin juga bisa dilihat di frekuensi responnya, tapi efeknya itu vokalnya itu kerasa tebal, kerasa intimate, dan karena ada sedikit boost di mungkin 2000 sampai 3000, jadi kerasanya itu deket gitu vokalnya. Untuk treble atau high-nya, nah ini tipikal yang smooth, yang halus, jadi bukan yang cering-cering banget. Jadi mungkin musik lover akan cocok pakai ini untuk berlama-lama, dan fittingnya juga kan nyaman. Jadi kita pakai lama, fittingnya enak, suaranya juga nggak bikin capek. Untuk teknis suaranya ini musik lover termasuk bagus di kelasnya, di kelas 2 jutaan, kerasa banget detailnya, kerasa banget clarity-nya, benar-benar terpampang dengan bagus sekali presentasi suaranya. Sound stage-nya juga termasuk yang cukup presisi, positioning-nya semua tepat, nggak ada yang terlalu over gitu atau yang terlalu sempit gitu, nggak ada. Nah, 3D imaging-nya juga lumayan lega, memang bukan yang lega banget ya, jadi kalau kita dengerin yang mungkin konser-konser memang nggak terlalu lebar gitu, tapi lumayan menurut gua. Depth-nya juga bagus, height-nya juga kerasa tingginya. Untuk separasi instrumennya, buat gue ini lumayan, cukup bagus. Ya, bukan yang paling bagus, tapi untuk kelasnya oke lah, cukup bagus. Cukup kepisah-pisah dan nggak ada yang numpuk. Nah, untuk transiennya buat gue termasuk cepat, responsif, dan efeknya dynamic range-nya juga bagus. Jadi untuk presentasi bunyi, misalnya cepat, lambat, keras, lembut, itu benar-benar bisa dipresentasi dengan bagus. Jadi termasuk yang cukup musikal. Untuk noise floor-nya termasuk yang black background, jadi kerasa hitam banget, bersih banget. Kesimpulan akhirnya musik lover, kalau musik lover cari in-ear monitor yang mungkin desainnya bagus, bentuknya unik, ringan, fittingnya nyaman, suaranya mungkin arah suara tuningnya yang ke arah vokal, mungkin playlist musik lover banyak yang musik-musik vokalan, ini kayaknya bisa dipertimbangkan. Tapi memang yang gue masih belum pasti itu mengenai harganya. Harga yang masuk di Indonesia itu masih bervariasi dari sekitar 2,5 sampai 3 juta, bahkan ada yang jual di atas 3 juta. Gue nggak tahu ini bakalan nanti harganya seperti itu untuk yang resminya atau mungkin di bawah. Gue sih berharap di bawah. Kalau memang harganya di bawah itu, kayaknya ini bakalan worth banget untuk dicoba musik lover. Oke, anyway, itu kan pendapat gue. Baiknya sih musik lover selalu cobain sendiri, audisi sendiri, dan percaya sama kuping sendiri. Kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, komen, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.